Hello friends, ketemu lagi dengan kita di Friends ID. Kali ini kita berada di program Berasumsi lagi. Kalau salah kalau salah dibenarkan. Kalau benar jangan disalahkan. Namanya juga berasumsi ya. Kali ini mau membahas polemik yang sering terjadi dan sering kita alami juga di kehidupan sehari-hari. Oh bos. Apa itu? Sampah. Runta. Sampah masyarakat. Ini bukan sama masyarakat. Bukan sama masyarakat. Bukan sama masyarakat, bukan. Ini kayaknya masalah serius ya, Bos? Masalah serius sih, karena memang belum ada caranya sih ya penanggulangannya. Iya ada mungkin, cuman belum maksimal. Belum maksimal. Iya. Di Indonesia sendiri, Bos, penggunaan sampah di Indonesia itu overload. Maksudnya gimana nih, Bos? Karena tempat sampahnya yang kurang atau gimana? Nah, itu sebenarnya juga kita kurang tahu sih ya. Sebenarnya kesadarannya masyarakat yang kurang atau tempat sampahnya yang kurang atau gimana gitu loh. Nah, data yang menunjukkan saja Indonesia merupakan negara dengan pembuang sampah terbesar kedua di dunia setelah Cina. Mungkin karena banyak orang cuy. Indonesia kan salah satu penduduk terpadat kan? Iya. Di dunia. Nah, menurut salah satunya. Tapi mungkin kesadaran masyarakat juga perlu itu bos masih kurang masih kurang kan ya. Pemerintah udah melakukan beberapa upaya. Dari mulai adanya tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah daerah, dari mulai pengelompokan organik dan anorganik udah ada, tapi masyarakatnya masih suka bodo amat gitu kan. Masih kurang lah ya. Bahkan buang sampah di sungai gitu kan, di sungai nanti ujung-ujungnya ke laut gitu. Laut ya balik lagi ke kita ya. Kan kena ombak aja. Bahkan dulu juga kan ada kan yang sampah mie instan yang produksinya itu udah tahun yang berlalu itu. Udah lama. Iya, terombang-ambing di laut dan kembali lagi di daratan, Bos. Sempat viral juga itu ya, Bos? Sempat viral itu kan menunjukkan bahwa di lautan, tengah lautan sana. Pastinya banyak sampah yang belum kita ketahui. Dan juga kan bahkan impact-nya bukan cuma ke kita, tapi kan di biota laut yang ada hewan-hewan laut yang ada di laut ya. Bahkan ada ikan paus yang mati karena makan sampah ya. Itu sih sempat lihat coy. Iya berita. Iya perutnya dibuka itu isinya sampah sama plastik. Iya kan? Terus bahkan kura-kura itu mengecil gara-gara ban kayak cincin gitu. Iya cincin besi kalau nggak salah. Kurang tahu intinya hewan yang harusnya tumbuhnya sempurna jadi cacat karena sampah. Itu untuk biota lautnya gitu kan. Nah ini nih cuy. Menurut lo pemanfaatan sampah di Indonesia itu gimana cuy? Pemanfaatan sampah mungkin ada beberapa kalangan yang sudah bisa memanfaatkan sampah sebagaimana mestinya. Iya. Tapi kan hanya beberapa, belum semuanya, nggak banyak. Bahkan kalau kalian nonton episode Merupus bareng sama Bapak Cipto di episode 1 itu wayang yang diajak keliling Pulau Jawa oleh Pak Cipto dan dibuat sendiri aja. Iya, dibuat sendiri, itu dibuat menggunakan bahan bekas. Itu salah satu contoh, tapi kan nggak banyak yang seperti itu. Iya, nggak banyak seperti itu. Itu salah satu pemanfaatnya yang jadi karya seni mungkin. Yang karya seni kan juga kan sebenarnya sedikit ya. Sebenarnya banyak sih, mungkin hanya kitanya yang kurang tahu. Iya, kurang tahu aja. Kurang terekspos lah sama media. Sedotan, botol aqua juga biasanya ada yang bahan kerajinan yang bahan kerajinan benar-benar ada. Saya juga ada tuh tetangga bikin kerajinan itu pakai sampah kopi cuy. Jadi tas. Itu kan salah satu pemanfaatan. Botol sih dari sampah plastik bungkusan kopi ya. Jadi itu kalau nggak salah plastik itu terurainya berapa tahun cuy? Tahu nggak cuy? Kurang tahu itu. Ya intinya lama ya. Lama. Mungkin kan enggak. Kalau sampah plastik juga kan sebenarnya sedikit riskan ya, dalam artian ketika dipendem masih bisa dikubur. Ketika dikubur itu susah terurai, ketika dibakar juga akan berakibat. Terus gini sih cuy, kan kalau misalkan dikuburkan tanah yang
di atasnya itu nggak subur kan? Iya, tanah yang dihasilkan nggak subur. Makanya kalau dikubur itu tanahnya nggak subur, susah terurai. Kalau dibakar akan udaranya nggak sehat gitu kan. Jadi polusi udara lah. Polusi udara sebenarnya kan. Ya PR bagi kita lah itu. PS. Sedangkan penggunaan plastik sendiri sebenarnya Salah satu yang terbesar ya. Terbesar ya, bahkan lebih dominan sama plastik ya. Nah, nggak usah kalian pergi ke minimarket aja belinya paling satu produk misalkan, ya udah dikasihnya kan. Sebenarnya waktu itu udah ada sempet himbauan dari pemerintah kan, kita dilarang pakai plastik kan. Udah ada himbauan sih. Atau enggak, saya kurang tahu sih jelasnya itu. Intinya kalau kita pakai plastik itu ada bayar atau apa gitu loh. Iya. Setahu saya malah bayar berapa. Bayar. Berarti itu bukan dilarang pakai plastik. Kalau dilarang susah ya. Iya sih. Sebenarnya gini sih, gue pernah baca ya. Plastik itu sebenarnya awalnya kita pakai kertas cuy. Karena kan kalau kita pakai kertas kan nebang pohon kan banyak kan. Kertas. 3 pohon kalau nggak salah ya, 3 pohon itu bisa bernafas. 1 pohon itu bisa buat bernafas 3 orang. Kalau misalkan ditebang terus kan semakin habis kan. Nah, solusinya itu plastik cuy. Solusinya plastik. Iya, makanya plastik itu sekarang lebih banyak lah ketimbang pakai kertas. Tapi karena mungkin pemakaian berlebihan ya. Iya, terlalu berlebihan. Jadi over juga ya. Over. Sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Benar. Iya sih, ya. Nah, apalagi kita sih. Nah, kita baca data nih cuy, biar kita nggak salah ya cuy. Oke. Komposisi sampah di Indonesia didominasi sampah organik. Lumayan, ada organik positif ya cuy, organik. Ini per 2017 ya? Iya, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017. Organik ada di posisi pertama. Yang kedua ada plastik dan kertas. Ini organiknya bisa daur ulang kan ya cuy? Daur ulang? Iya mungkin. Coba cuy, browsing cuy. Takutnya salah cuy. Salah. Sampah organik. Iya. Kata goblok ini mas. Emang cuy, browsing ini berdasarkan pengaturan kita yang sangat dangkal cuy. Dangkal sekali kita, tapi udah berani bikin kayak gini. Barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemiliknya atau pemakai sebelumnya, tetapi masih dipakai kalau dikelola dengan prosedur yang benar. Itu kan bisa didaur ulang kan cuy. Ya cuy. Benar. Ini kita udah tahu sebenarnya, tapi kan memastikan yang kita sampaikan itu salah. Kan bahaya cuy. Alasan aja lah bos. Itu yang lainnya ada yang paling plastik rendah nih, yang paling rendah itu kaca. Ini kaca paling kalau gelas jatuh itu ya. Jatuh. Enggak. mungkin. Tapi sebenarnya dihancurin bisa daur ulang kan ya? Kurang tahu sih. Bisa buat apa? Iya, maunya dibikin kaca lagi. Oh, bikin kaca lagi. Iya. Ya, contoh kayak plastik ya kan, dikumpulin jadi satu, dihancurin, dicairin kan bisa jadi plastik. Iya, jadi plastik lagi. Setahu gue itu sih. Iya. Kalau salah mohon maaf ya. Iya. Itu datanya ya. Di data data sampah, komposisi sampah di Indonesia itu ada segitu banyaknya. Dan untuk banyaknya serat tenaga kerja. Ini kayaknya lebih positif ya cuy. Nah, ini ada sampah, ada lapangan kerja cuy. Nah, jadi adanya yang memanfaatkan dampak negatif di tengah ada memanfaatkan dampak dari apa sih? Kok komplain aja? Ya udah pokoknya memanfaatkan. Intinya sampah banyak membuka lapangan kerja. Bisa membuka lapangan kerjaan gitu loh. Iya. Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Dampak positifnya ini salah satunya. Ada dampak positif di balik dampak negatif gitu loh. Oh iya benar. Kita ribet amat ya ngomongnya. Kacau. Enggak apa-apa. Nah, tenang enggak apa-apa. Jumlah ini menurut BPS Badan Pusat Statistik, itu riset tahun kemarin 2019. Jumlah bank sampah di Indonesia per 2014 sampai 2018 ini mencapai 7.000 cuy. Di tahun 2018 iya, sorry, 2018. Itu ada 7.488 bank sampah di Indonesia. Bahkan teman saya, orang tuanya, anak Martoloyo juga orang tuanya mengurusi di bank sampah gitu. Itu yang namanya mitra apa itu cuy? Kalau bukan. Beda lagi. Itu bank sampah. Ini sedikit menarik sih menurut saya karena memang perlu orang-orang seperti ini. Iya, bahkan kalau bisa di setiap desa, di setiap wilayah harus ada. Iya. Karena kan memang sampah ini kan permasalahan yang
kelihatannya sepele, tapi dampak negatifnya gede. Depannya iya. Kalau toh ada pembuangan sampah di apa? Kalau teman-teman ke Muara Reja misalkan terminal ke ke utara itu ada pembuangan sampah dan ketika lewat ke situ pasti nggak nyaman. Karena apa? Karena memunculkan bau yang tidak sedap gitu kan. Karena memunculkan bau yang tidak sedap. Kalau sampah udah jadi gunungan dan di daerah Jakarta ada sih sampah gunung ada itu di daerah semua kan. Iya. Nah, itu bukan sampah, jadi kayak tempat buangan sampah. Tempat buangan sampah. Iya. Meskipun iya kan bisa ditimbun-timbun juga kan ujung-ujungnya lingkungan yang ada di sekitar jadi sebenarnya nggak sehat kan guys. Iya, jadi nggak sehat. Tapi ya mau gimana lagi mungkin ya? Kita juga kemudian sehat kayak juga. Kita kayaknya perlu manggil tim ahli nih buat kita diskusikan. Sebenarnya pemanfaatan sampah yang baik dan benar itu seperti apa ya? Nah. Ketika ada tempat ya mungkin pemukiman lah dan itu menjadi tempat sampah dan itu kan bau. Nah itu pemanfaatannya biar tidak bau atau seperti itu gimana? Saya pernah baca berita, bukan baca sih, lihat dah di Surabaya itu ada tempat sampah tapi dia nggak bau coy. Tempat sampah tapi nggak bau? Iya, nggak ngeluarkan bau. Itu saya detailnya kurang tahu sih. Ya cuman itu ada contohnya ya di Surabaya. Kenapa nggak diproduksi massal? Kurang tahu. Kurang tahu. Mungkin nanti ya bisa diproduksi massal lah. Biar mengurangi ketidaknyamanan gitu loh. Karena kan memang itu hal yang riskan dan sangat berbahaya lah mungkin. Berbahaya. Dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebutkan bank sampah berkontribusi terhadap pengurangan sampah nasional sebesar 1,7%. Angka ini setara dengan 1,4 juta ton sampah per tahun. Dari 100% 1,7%. Iya. Sebenarnya ini masalah juga sih. Masih banyak. Iya, masih banyak yang kurang lah. Tapi dari angka yang dilihat, angka ini setara dengan 1,4 juta ton sampah per tahun. Itu sebenarnya kan nggak terlihat tapi kan berdampak. Iya, berdampak juga ya. Nggak terlihat tapi berdampak gitu kan. Ini juga. Kita lihat cuy, data sampah per tahunnya Indonesia itu berapa cuy? Ada nggak cuy? Ini. Cuma juta ton ya Pak. Gila ya dalam setahun sampah plastik sampah plastik. Ya udah kita contoh aja nih. Sampah plastiknya aja 1,2 juta ton. Sedangkan angka ini setara dengan 1,4 juta ton per tahun. Itu baru sampah plastik. Belum sampah yang lain. Sampah yang lain ya. Dan itu juga kan sampah yang itu kan masuk ke laut apa semua sampah. Semua ya. PR kita aja. Iya, ya gitu kan PR buat teman-teman semuanya. Iya, ya janganlah buang sampah sembarangan cuy. Dampaknya ya kayak gini nih. Dampaknya bukan ke kita, cuma ke orang lain yang nggak merasakan gitu. Nggak merasakan. Maksudnya nggak merasakan buang sampah. Nggak merasakan buang sampah sembarangan lah. Iya. Ketika contoh nih kita buang sampah sembarangan, terus teman kita nggak buang sampah sembarangan, kena ikut dampaknya juga. Kena ikut dampaknya. Bahkan bukan cuma manusia, hewan-hewan juga. Iya. Seperti yang dijelasin tadi di awal. Iya, yang udah dijelasin di awal. Ya, PR kita sebenarnya kurang pemanfaatannya kurang maksimal. Ya banyak lah di lingkungan sekitar juga. Ya pasti ada sampah yang bergunduk atau apa itu? Menggunung. Iya menggunung. Bergunduk. Gak apa? Bahasa apa itu saya nggak tahu. Bergunduk. Ya. Ya itu aja kan ya. Mungkin itu aja himbauan pendapat kita lah. Ya. Itu juga himbauan juga buat teman-teman agar tetap membuang sampah pada tempatnya. Tetap taati peraturan dengan membuang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Ya, ada organik dan ada organik jangan sembarangan karena memang itu adalah salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah agar menyelamatkan lingkungan. Iya. Ya, itulah himbauan dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Bye.